Ya Bisa sudah, dibayangin, mau nggak mau, aduh. mau Terus, nggak mau udah ngerjain apa ya totalitas. Ya sudahlah tidur aja, besok pasti dapat hukuman lagi gitu kan. Udah akhirnya ya tugas istilahnya nggak mau selesai bandel-bandel sekalian gitu ya, Pak. sekali kan. Di hari kedua, nah ini aku agak inget ya. Di hari kedua itu eh, kalau masuk gerbang kan ada passwordnya gitu ya untuk Udah hafalan. kayak Ada ini ya, password. aplikasi aja ya Ya, ada passwordnya ya. Terus, di hari pertama passwordnya bahasa Indonesia, di hari kedua bahasa Inggris. Waduh, aduh. kayaknya kuis aku lali pas masuk. Ya sudah, hukuman lagi nih nanti sore. Itu. Terus singkat cerita, setelah pulang ada eh, tetangga kos yang bilang, "Weh, ngopo melu ospek? Paling di apa ya dipelonco kakak tingkatmu ya gelem. Rasa mangkat." Oh, Itu oh awalnya itu latar belakangnya bolos itu gitu. latar belakangnya bolos dari situ. Terus aku sama temanku di mangkat. Ya ayo rasa mangkat. Di singkat cerita di hari ketujuh datang pengumuman yang nggak ikut ospek nggak bisa lulus, drop out. Oh, Aduh, ya ini trigger selanjutnya gitu. oh ternyata kayak Terus, hukumannya langsung parah banget gitu ya, Bang ya. nah tuh. Terus ada lagi ya, ya itulah IP di bawah 2,8 drop out, Oh, ujian nyontek drop out. Terus ya seperti itu apa ancamannya drop out itu. Terus aku udah minder diri, wah percuma aku kuliah suwe-suwe akhirnya drop out ya. Apa mending drop out saya dewe, drop out dewe ya gitu. itu. Akhirnya Hmm. singkat cerita kuliah sebulan, terus di situ aku nggak pernah ngerjain tugas, diusir dosen dari kelas. Nah mulai dari situ aku udah nggak parah masuk kelas lagi. Ya depresi deh, ngurung diri di Mendrop kamar outkan diri terus. sendiri. Drop outnya setelah UTS, sempat Boleh ikut tahu nggak? UTS terus. Boleh tahu nggak orang tua itu gimana gitu loh. Wah, mulai sekali. Pas waktu itu udah berbagai cara dilakukan, ya cuma pengetahuan keluarga masih belum apa ya, belum terbuka dengan psikologi. Akhirnya ya lewat jalur-jalur agama, lewat jalur-jalur lain gitulah. Tuh, jadi nggak sempat kepikiran untuk konsultasi ke psikolog, nggak ada kepikiran sampai ke situ. Ini Gitu. berarti Dan kayak baru penyakit mental gitu ya. ya bisa dibilang seperti itu, mental illness. Dan ketika aku baca nih ya liriknya, itu Mm, kayak ada apa sih ya? Emosi marah di situ, ya nggak sih? mm, mm. Ada emosi marah, ada yang tapi marahnya itu bukan karena marah ke seseorang, tapi lebih kayak marah ke diri sendiri karena kecewa gitu loh. Iya nggak sih? Apa aku Yang aja yang lirik sebelah salah mana? ngerti? Coba Jadi kita kayak yang ya. eh, yang pertama-tama aja deh, yang pertama-tama aja kita Mm-mm. sendiri menatap langit-langit di kamarku. Itu kan berarti kamu marahnya ke diri sendiri gitu kan? Nah, Hmm, atau itu gimana itu? karena ya kalau di preteli satu-satu lah itu ya karena sakit mentalku itu makanya aku Iya. mengurung diri. Hmm. Jadi kamu kayak di situ emosinya itu lebih ke marah dan kecewa sih. Kalau sedihnya itu nggak ada kayaknya. Sedih itu hanya Hmm, samar-samar gitu. lebih ke nggak kuat menghadapi situasi ini. Iya, benar Mm-mm. benar benar benar. Akhirnya Iya. melarikan diri gitu Akhirnya melarikan diri ya. Terus dengan menggurung diri. terus itu kan 2013, terus 2014 Hmm, kamu ngapain tuh 2014? 2014 fine sih. Itu Mulai aku ini tersusun apa skema ah, psikologimu itu mulai 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 apa tertata gitu. pelan-pelan aku keluar dari rumah, ya bersosial kembali, ya walaupun berat banget kala itu. Tiap ditanyain orang mesti langsung auto, milih air mata, gitu. Jadi Terus langsung lari pulang ke ya. rumah gitu, sampai ya Terus bilang, nggak logis lah "Mak, gitulah. mak bapak aku mak dimarahin mak." Gitu nggak pakai gitu ya. Ya langsung di kamar, rebahan, terus ya tidur gitu. Berulang kali seperti itu, sampai Nah, ini nih, berapa bulan. aku nanya nih. Kau bilang Mm-mm. diriku hanya kurang ibadah. Itu yang bilang siapa? Pertanyaanku itu yang bilang siapa?
Banyak. Nggak Enggak bisa loh. sebut nama kalau ini. Iya, banyak apa Mm-mm. apa sahabat atau orang tua atau pacar gitu loh. Karena biasanya apa sih lirik lagu itu ada tulis seseorang bilang ke aku kayak gini. Itu siapa ya? Ya itu siapa, Bang? Ya ada teman ada, tapi kalau orang tua sih lebih ke menyarankan ya, nggak menyalahkan. Mm-mm. Ya, ya pernah ada sesekali bilang, anaknya apa ya, turu-turu wae, gawe musik wae, atau ngaji. Oh, Ya cuma gitu. nyindir-nyindir gitu sih. Jadi Tuh, cuma jadi nggak pernah menyalahkan gitu. jadi hobi bermusik itu emang udah dari dulu gitu ya. Terus stop di Mm-mm. 2013 kamu apa masuk ke stan itu, terus kamu Mm-mm. depresi, terus akhirnya Mm-mm. kamu bikin musik lagi gitu Bikin atau musik gimana? sejak SMA. Enggak, maksudnya kamu kan waktu di Oh, stan itu kan kayaknya kamu enggak musik-musikan ya? Waktu di sama stan itu sekali. kamu enggak itu berapa Sama bulan itu? sekali. Itu berapa bulan? Itu berapa bulan? Cuma 2 bulan. 2 bulan. Di sana Ya, bertahan. 2 bulan nggak musik kan? Terus kamu pulang ke rumah dengan kondisi Mm-mm. depresi kayak gitu, mencoba untuk musik-musikan Mm-mm. lagi, terus orang tua malah bilangnya, maaf ya, bukannya orang tua sih, mesti orang-orang di sekitarmu bilang kamu tuh kurang ibadah gitu, maksudnya kayak gitu. Oh, yang depresi itu aku agak lupa sih kalau yang itu. Cuma Hmm, kalau yang di 2019 ini yang sering, oh, yang ibadahmu itu kurang paling. gitu. Tuh, Mungkin orang-orang banyakin tua, ibadah, banyakin syukur gitu. enggak, enggak. Ya Mungkin kurang bersyukur orang-orang apa waktu aku gitu. orang-orang waktu kamu 2013 itu takut dibacok kali ya sama kamu. Ya, aku lebih menghindar sih daripada marah kala itu. Ya sih emang sih, karena Aduh. marahnya orang yang lagi marah itu kacau, kacau benar pokoknya. Oke, kemudian ada juga kata-kata yang di sini aku juga merasa apa ya, terpukul, bukan terpukul sih, tersentuh, merasa kayak diriku sendiri Ya. sih. Kayak ini tuh aku banget gitu loh. Nih, berawal dari Hmm. morat-marit perjalanan skripsi. Waduh, ini kok kayak Hmm. kayak aku banget juga loh. Gitu loh. Teman-teman mahasiswa Hmm. juga pasti sering banget mengalami apa sih kayak skripsi itu puncak dari skala puncak gitu loh. Jadi emosi kita waktu maba itu benar-benar terakumulasi itu di skripsi gitu loh. Karena Ya. itu nggak ada perkuliahan, nggak ada tatap muka sama dosen, tapi mengharuskan kita untuk struggle, untuk kuat untuk menghadapi semuanya kayak gitu loh. Nah, kira-kira Hmm. Bang Aris, aku mau tanya, kenapa lagu Hmm. ini juga menciptakan tentang skripsi? Padahal kamu tadi mengatakan ini awalnya dari depresi yang kamu alami di stan. Apakah Hmm. ketika skripsi itu kamu mengalami depresi lagi atau gimana? Depresi yang akut maksud aku. Sebenarnya sering sih mengalami depresi, cuma kan dulu nggak tahu ya. Yang akut gitu loh, Bang. Yang Dari akut gitu loh, Bang. 2013 itu parah, terus kemudian ya mungkin depresi ringan pas ya hubungan asmaraku kolaps ya di tahun berapa ya? 2015 depresi. Tapi ya sembuh cepet kalau itu pas asmara. Terus di 2000 berapa ya? Kata enggak sih kalau 2016 fine, lumayan fine lah. 2017 ketika PPL itu udah mulai ketrigger gejala-gejala depresi parah total pas KKN. Kenapa kok malah di KKN? KKN. Ada nggak KKN di Desa Penari kan? Oh enggak, KKN ku di desa desamu tempat tinggalmu. Nah pas KKN terus akhirnya ya kan setelah KKN skripsi ya. Iya. Setelah KKN skripsi. Nah itu depresi pas KKN itu akhirnya belum sembuh ketika aku harus mulai skripsi. Nah, jadi aku mulai skripsi itu aku belum sembuh total, dipaksa-paksain untuk ya fight lah,
mulai skripsi bulan apa itu, Maret aku mulai baru di semester 8. Karena semester 7-nya aku nggak sanggup ambil skripsi. Udah aku prediksi dari awal semester 7 nggak sanggup, akhirnya semester 8 baru ambil. Kemudian ya beruntungnya rezekiku kok ya gini, sampai sekarang pun belum selesai. Ya apa-apa Bang, di luar sana juga banyak teman-teman yang sama seperti kamu, bahkan lebih dari kamu pun banyak gitu kan masalah skripsi. Jadi tips aja sih buat teman-teman, kalau ketika mau skripsi emang mental pertama yang harus disiapkan, karena kalau perkuliahan biasa itu kita bisa keroyokan sama teman-teman yang lain, tapi kalau skripsi itu benar-benar individu, kita harus bisa berhadapan dengan dosen kayak gitu. Jadi kalau kita nggak menguasai itu ya malu, ya sebel, jengkel, marah dan semuanya lah. Apalagi kalau dosennya killer, aduh susah amat ya. Gitu. Benar Bang. Tapi sebelum kita lanjut ke ngobrol kita, lebih baik kita tonton dulu ini loh single yang single ya bener ya, lagu yang udah dibikin sama Bang Aris buat teman-teman supaya ngerti. Karena kan dari tadi kan kita kan ngomong terus ya gitu kan, nggak ngerti lagunya seperti apa. Kita tonton dulu, keren banget karena ini musiknya kekinian banget. Oke ya, kita tonton dulu ya. Sendiri menatap langit-langit di kamarku, yang dari hari ke hari jadi semakin kelabu. Kepala dipenuhi rasa penat karena tumpukan emosi yang tersumbat. Ku coba diri untuk keluar dari rasa ini, namun serangan cemas datang bertubi-tubi. Kau bilang diriku hanya kurang ibadah sobat, nyata-nyata pernah sesimpel itu bangsat. This is not easy for me to beat my anxiety. It is getting crazy. I don't give a fuck to everybody. Berawal dari morat-marit perjalanan skripsi, kemudian kisah cinta yang berujung patah hati. Lalu kau kira cukup sampai di situ kawan? Karir yang merosot pun ikut menambah beban. Ku mulai habiskan hari dengan di kamar dan menyendiri, habiskan berbatang rokok dan juga bergelas kopi. Diriku semakin tidak waras, jalani fase hidup yang begitu keras. This is not easy for me to beat my anxiety. It is getting crazy. I don't give a fuck to everybody. Di masa dimana semua jalan pikiranku tertutup, hingga sempat aku berpikir tuh akhiri hidup. Fuck, semua ini menjadi tak terkendali. Tak mudah diri ini untuk lawan depresi. Sudah ku bilang bagi mengurai benang yang kusut, buat jiwa ragaku harus bertekuk lutut. Diriku yang awalnya bergerak penuh ambisi, namun akhirnya kini berujung frustasi. Satu persatu sahabatku datang mencoba untuk mulai menolong. Walau awal bantuan mereka terasa benar-benar kosong. Yo, terima kasih karena sudah ada untukku kawan. Segala doa kebaikan ku curahkan untuk kalian, dan akhirnya ku coba diri untuk bangkit. Walau ku tahu pasti ini akan sulit, ku coba temui psikolog via aplikasi. Perlahan pelik ini temu